Tadi ya sekitar jam berapa, jam pokok siang itu kan tadi ada laporan untuk neraca perdagangan Indonesia ya yang cukup baru, di mana angkanya di bulan Juli itu dilaporkan surplus, masih tetap surplus sebesar 4,23 miliar US dollar. Tapi angkanya ini ternyata ada di bawah apa namanya, eh, kalau kita coba bandingkan dengan bulan sebelumnya. Jadi bulan Juli kan surplus 4,23 miliar US dollar, tapi di bulan Juni itu surplusnya 5,1 nih. Nah, ini tandanya apa? Ini mungkin sedikit harus jadi perhatian nih buat teman-teman. Kondisi market kita itu sekarang mungkin sudah mulai stagnan nih. Kan kalau kita lihat surplus kita dari kemarin itu sangat-sangat tertolong atau terdongkrak dari peningkatan harga-harga komoditas dunia ya, terutama untuk batu bara dan juga CPO. Jadi dua komoditas ini yang merupakan juga salah satu produk ekspor kita yang paling banyak diminati oleh konsumer global juga, itu ternyata menguntungkan nih. Nah, belakangan ini kalau kita lihat di bulan Juli itu kan memang untuk harga batu bara udah mulai stabil nih, stagnan di angka-angka segitu-segitu aja. Harga CPO bahkan turun di bisa dikatakan udah di area-area supportnya gitu loh. Itu jadi membuat juga kenapa surplus kita itu di bulan Juli, di bulan lalu itu lebih rendah dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya. Kalau yang kita ngomongin batu bara dulu, itu kan memang belum ada katalis apa-apa nih dari kondisi makro globalnya nih. Demand-nya masih tetap sama, masih ada disrupsi supply chain. Tapi kayaknya itu sudah mulai match nih antara kelangkaan supply dan juga demand yang menginginkan batu bara di global sana itu sudah mulai match. Jadi angkanya sudah cukup stabil. Nah, CPO di lain sisi itu mengalami penurunan. Kenapa? Karena eksporter terbesar di dunia untuk CPO itu kan Malaysia, dan yang kedua adalah Indonesia. Kemarin kenapa harga CPO naik? Karena pemerintah Indonesia itu kan nggak ngebolehin kita sebagai produsen terberat CPO itu untuk melakukan ekspor CPO ke luar negeri. Jadinya ada kelangkaan supply. Nah, kemarin ini akhirnya kan keran ekspor Indonesia untuk CPO akhirnya dibuka lagi, memperbolehkan produsen-produsen CPO yang ada di Indonesia itu untuk melakukan ekspor CPO keluar, yang akhirnya membuat harga CPO itu turun. Jadi kita nggak bisa memanfaatkan momentum dari peningkatan harga CPO itu tadi, yang terdampak dari neraca dagang kita itu meskipun masih surplus, tapi angkanya di bawah dengan bulan sebelumnya yang 5,1 miliar US dollar itu tadi. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa market kita hari ini itu turun. Dan ini mungkin juga jadi agak concern juga ya, jadi kekhawatiran, karena kan market IHSG itu udah rawan-rawan taking profit nih. Karena ya kalau kita lihat kan memang pergerakan IHSG dari bulan Juli sampai bulan Agustus itu kan bergeraknya rally naik terus ya. Jadi nggak ada remnya nih. Dan kalau kita lihat memang dari kemarin ternyata investor asing itu masih inflow terus. Itu terlihat dari nilai tukar rupiah yang ada di angka 14.700-an dan bahkan sempat ke 14.600-an ya. Dan ini tentunya bisa diekspektasikan bahwa memang demand dari rupiah dari investor asing itu masih cukup besar terhadap Indonesia gitu. Makanya ini kalau kita lihat harganya sudah cukup premium, biasanya saham-saham yang mulai bergerak itu adalah saham-saham yang pertama yang low base atau dalam teknikalnya itu biasanya sudah di bawah, sudah masa distribusi udah cukup lama, dan juga saham-saham small mid cap. Kayak misalkan hari ini Friend itu pasti ramai banyak dibahas di grup-grup saham WhatsApp. Terus juga di Mari itu juga banyak dibahas-bahas juga pasti. Terus juga saham-saham konstruksi dan juga saham-saham properti itu belakangan ini 1 minggu terakhir, di minggu lalu itu cukup atraktif pergerakannya. Padahal kalau kita ngomong konstruksi kan, sektor konstruksi ini masih belum ada katalis apa-apa gitu loh. Jadi kita cuma bisa bergantung dari keberlanjutan berita dari IKN ya, dimana kan memang berita terbarunya IKN katanya mau diundur. Nah, ini dampaknya gimana? Karena kan APBN-nya masih digodok lagi lah ibaratnya. Nah, ngomongin sedikit tentang APBN, apa namanya, berita terbaru mengenai
subsidi BBM Pertalite sama subsidi solar itu kan sudah mulai habis ya dari anggaran APBN ya. Jadi diekspektasikan itu di bulan Oktober nanti subsidi Pertalite habis dan di bulan November subsidi solar itu habis. Jadi bakal bagaimana nih? Ini kan kalau kita melihat dari kacamata pemerintah atau policy makernya itu kan ada dua. Mereka mau tetap nambahin atau ngasih suntikan dana lagi terhadap subsidi BBM, atau ya udah karena dananya udah habis, ya udah dibiarin aja. BBM yang disubsidi itu ngikutin harga pasar. Berarti mau nggak mau Pertamina kan akan meningkatkan meningkatkan harga Pertalite. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu concernnya juga di beberapa bulan ke depan ya. Jadi mungkin teman-teman agak harus sedikit hati-hati terhadap kondisi makroekonomi ke depannya gitu. Nah, mungkin kita langsung aja ya bahas dari sisi teknikalnya kayak gimana market kita kondisinya. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya. Tadi kan sempat saya mention teman-teman bahwa memang IHSG kita itu sudah kecenderungan harganya cukup premium. Karena memang kalau kita lihat secara teknikal di sini itu, nah ini sudah merupakan area jenuh beli. Jadi tinggal tunggu waktu aja nih market kita itu ada potensi turun. Nah, kalau ditanya turunnya ke berapa? Pasti akan ranging dulu coba ke dekat-dekat 70-60. Untuk bisa kembali ke bawah 7.000 possible nggak? Menurut saya sih masih enggak ya. Kenapa? Karena saya kalau ngelihat dari MA-nya, baik MA 20 maupun MA 100-nya, apalagi MA 200-nya, itu masih jauh di bawahnya nih. Jadi gambarnya ini, untuk MA 20-nya ini masih ada jauh di bawahnya dari harga IHSG-nya itu sendiri. Jadi kemungkinan untuk dia bisa downtrend itu kan berarti harus nembus EMA 20-nya dulu, baru EMA 100 dan juga EMA 200-nya. Tapi kalau kita lihat di sini, itu kan masih pergerakannya itu masih ranging di sini. Jadi kita sih ngelihatnya mungkin kalaupun dia turun itu bakal di angka 7.060, 7.050-an aja. Untuk bisa balik ke 7.000, ke bawah angka 7.000, kalau misalkan berita negatif keluar banyak, atau misalkan contoh kasus COVID naik lagi, nah itu bisa berbahaya, itu bisa ada potensi membuat IHSG turun, atau misalkan Pertalite harganya naik, terus akhirnya banyak orang-orang yang demo di DPR, itu kan bisa jadi political issues nih, nah itu bisa berpotensi membuat IHSG kita turun. Tapi as long as kita ngelihat market kita itu masih sustain, ya potensi kenaikan tuh masih ada gitu. Ada yang tanya Gosco drop banget kenapa ya? Saya akan coba lihat ya dari teknikalnya. Gosco ini secara teknikal teman-teman lihat dia itu kan secara volume kecil ya. Jadi memang nggak atraktif nih untuk coba diperdagangkan. Jadi begitu ada sell off yang keluar, semua orang tuh langsung ekspektasi keluar semua, dan ini menurut saya secara teknikal udah nggak begitu menarik nih. Lebih baik dihindari dulu. Kenapa? Karena dia udah jebol EMA 20-nya dan sekarang juga udah di dekat-dekat angka neckline-nya, angka support di 148. Dia masih bisa potensi turun kalau misalkan jebol di angka 148, ini kan EMA 20-nya udah dijebol. Kalau supportnya dijebol juga, berarti dia bisa sampai ke angka 131 gitu. Antam kok bisa turun? Antam dari kemarin tuh kan memang teman-teman lihat itu naiknya udah cukup premium. Naiknya tuh udah cukup signifikan karena berita yang kemarin itu kerjasama antara antara Antam dan juga produsen produsen baterai yang sebagai suppliernya Tesla, itu kan kerjasama untuk bikin pabrik nikel yang ada di Sulawesi. Nah itu di minggu lalu, berarti di bulan ketika candle-nya itu masih di daerah-daerah sini nih.
Nah itu kan berarti orang-orang akumulasi beli semua nih. Ini terlihat dari aksi belinya, dari volume belinya naik cukup signifikan. Akhirnya sekarang ya dimanfaatkan orang-orang untuk taking profit. Jadi beritanya itu cuman dijadiin momentum doang. Jadi nggak dijadiin sebagai landasan dasar dari ngeliat fundamental secara panjangnya. Jadi cuma dijadiin, oh beritanya bagus, orang-orang beli ketika dia udah break resisten, udah ngebentuk up and handle, mereka yang ngerasa udah beli di bawah angka 2000, udah cukup premium harganya, ya udah mereka jualan taking profit dulu. Gitu. Kalau misalkan ditanya supportnya sampai ke berapa, Antam mungkin sampai ke 2080 yang jadi angka neckline si up and handle-nya si Antam itu tadi. Gitu. Friend hari ini banyak dibicarakan ya. Jadi memang kenaikannya cukup signifikan. Friend kan waktu kemarin itu ada support kuat itu di 100 sampai 103. Itu banyak orang akumulasi beli di sini nih 100 sampai 103. Hari ini naiknya signifikan. Mungkin kalau teman-teman belum dapat, nggak sempat beli, nggak usah dikejar. Karena kalau saya lihat dari sisi teknikalnya, ini harganya udah cukup premium nih untuk si Smart Friend ini. Jadi kemungkinan kalaupun besok itu bergerak, pasti potensi orang-orang taking profit semua. Jadi kalau mau beli mending ditampung aja di harga di sini nih 100 sampai 103. Sama kayak waktu kemarin-kemarin saya sempat friend masih di sini kan, saya harus suruh rekomendasi belinya di 80 sampai 83 nih. Jadi teman-teman tampungnya di area-area support aja, nggak usah maksain beli di atas. Kalau udah naik kayak gini, kemungkinan kalaupun terong besok nggak turunnya itu pasti bakal melandai. Tapi kalau saya ngelihat hari ini volumenya gede, saya ngelihat secara historis, pasti diikutin hari berikutnya turunnya juga besar. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah dapat friend hari ini, kalau memang sudah mencapai target jualnya, taking profit aja, nggak usah dipaksakan. Lebih baik kita buyback lagi di range harga 100 sampai 103 gitu. Weird, banyak yang tanya juga nih. WIRG ini kayaknya potensi ya. Dia itu potensi mau bergerak naik. Tapi lucunya di hari ini, WIRG itu kan kayak ditarik ya. Tutupannya itu ditarik ke bawah, volume jualnya tiba-tiba gede di sesi 2. Akhirnya ditarik, dibalikin ke bawah angka resisten 610. Jadi ini teman-teman mungkin banyak yang salah belinya pasti buy on breakout, tapi pada kenyataannya turun. Jadi mungkin kalau misalnya besok masih punya cash, kalau misalnya mau melakukan average down mungkin di angka 545 aja, 550, 545, pokoknya di bawah angka 600. Hari ini kan tutupan kan 590. Jadi dia itu masih belum ngebentuk uptrendnya. Tapi kalau misalkan saya lihat dari MA20-nya, itu kan memang udah mulai di atasnya nih. Tinggal konfirmasinya aja. Kalau misalkan dia bisa nge-break resisten besok di atas angka 610 dan tutupannya pun tetap ada di 610, berarti dia udah konfirmasi. Tapi kalau ternyata besok dia itu malah bergerak melemah dan ada di bawah MA20-nya lagi, ya berarti uptrendnya itu nggak konfirmasi, dia masih bergerak sideways. Range pergerakannya 505 sampai 610 gitu. Terus ada lagi yang tanya ASLC. ASLC boleh sih. ASLC itu kalau mau beli, buy on weakness saja. Karena saya ngelihatnya ASLC ini kan memang masih ada di pattern continuation bullish flag ya. Teman-teman kan bisa lihat nih. Ini tuh pattern lanjutan penguatan nih. Jadi dia target price-nya di 240. Tapi hari ini kan tutupan hampir 2% ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau asumsi beli, hari ini tutupan di 216, mungkin besok coba beli di 214 atau 212. Tapi kalau ternyata besok patternnya candlestick-nya hijau, ya langsung disikat aja dengan ekspektasi 3-4 hari ke depan dia bisa mendekati angka 240 itu tadi gitu. Itu tadi untuk ASLC. Bola, bentar ya, masih pending. Bola dia ngebentuk triangle tapi masih gagal nih.
triangle-nya masih belum kebentuk, jadi dia bakal lama nih untuk ngebentuk triangle-nya ini. Jangka pendek sih uptrend. Jangka pendeknya sih dia uptrend ya. Jadi bentar, saya coba. Jangka pendeknya dia masih bergerak uptrend, jadi teman-teman masih boleh coba beli mumpung di dekat-dekat area support. Secara EMA 20 juga masih ada di atas EMA 20-nya, teman-teman masih boleh beli. Tapi harus perhatikan nih, kalau uptrend gini kan dia itu agak rawan kalau misalkan dia nembus ke bawahnya ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman mau masuk bola, perhatikan teknikalnya. Ini bergeraknya ke arah mana. Kalau saya sih masuk sekarang nggak apa-apa, tapi lebih enak lagi kalau masuk besok candlenya hijau baru saya berani konfirmasi. Tapi kalau besok ternyata candlenya masih merah, mending tunggu dulu di dekat-dekat area support di angka 384. Itu tadi untuk bola. Bumi. Nah, bumi ini mulai banyak yang greedy nih kalau saya lihat bumi ini. Karena kan bumi itu dari 2 minggu yang lalu bahkan saya bilang targetnya itu di 120-an. Tapi begitu kemarin minggu lalu dijebol 120-nya, orang-orang di sini udah mulai greedy. Jadi yang jualan itu ibarat ya, orang yang beli di sini itu kan yang belinya di sini di harga 70-80 kan belum ada yang jualan nih. Tapi begitu nanti ada yang sekali jualan, pasti jualan langsung jebol kayak ini. Nah sekarang ini orang-orang yang di sini itu ibarat kata adalah orang yang udah terlambat beli di sini dengan harapan masih bisa naik. Ya kita tinggal lihat aja nih, yang sini mereka mau jualan apa enggak. Kan pilihannya gitu. Kalau misalkan masih di uptrend channel pasti bergerak naik tapi nggak bakal sesignifikan dari waktu di bawah angka 100. Di sini tuh orang-orang udah mulai kelihatan yang greedy siapa yang enggak siapa. Jadi kalau misalkan mau masuk ke bumi, ya kita ekspektasikan, saya coba gambar itunya ya, target resistennya. Nah, target resistennya cukup jauh loh. 618-nya itu bisa sampai ke 179. Tapi kan permasalahannya untuk bisa sampai ke 179 dari harga sekarang 130, itu kan nggak mungkin 1-2 hari aja. Itu kan pasti bakal rangingnya bakal lama nih. Mungkin ya sama kayak gini nih, butuh dari bulan dari bulan Juli, 1 bulan lah ibaratnya ya. Dari bulan Juni, Juli, Agustus. Berarti ya kalau misalkan mau sampai balik ke 179, ya kurang lebih sama. Dari Agustus, September, Oktober mungkin bisa sampai ke targetnya yang di 179 tadi. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mau hold jangka menengah sampai jangka panjang ya why not. Tapi kalau misalkan buat trading, menurut saya harganya udah terlampau premium untuk sekarang. Lebih baik kalau misalkan mau scalping jangka pendek, tunggu di bawah angka 120 aja gitu.